Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Pamungkas. Kali ini saya akan menganalisa unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur budaya yang terdapat dalam cerita terjadinya Danau Enten. Baik, mari kita mulai. Terjadinya Danau Enten, cerita rakyat daerah Kalimantan Tengah. Apa aja sih materi yang akan saya presentasikan kali ini, yaitu ada identifikasi dan analisa elemen intrinsik cerita, identifikasi pesan moral, identifikasi kearifan lokal, identifikasi kearifan lingkungan, identifikasi unsur-unsur dan nilai budaya, serta identifikasi praktik budaya hutan tropis lembab. Identifikasi dan analisa unsur intrinsik cerita. Temanya iri dengki yang menyebabkan malapetaka. Setting, latar tempat, Desa Enten di pinggir sungai di atas pohon. Latar alat, Sindai, Jiken, Pateke. Latar waktu, suatu hari, malam hari, siang hari. Latar suasana, ramai, pasrah, bahagia, panik. Latar sosial, sederhana. Alur, pengenalan cerita atau exposition. Dekat perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, terdapat sebuah desa yang bernama Enten. Desa ini terletak di pinggir sebuah sungai yang bernama Patengkep. Sungai ini sangat deras arusnya, dan bila musim penghujan dapat dilayari dengan perahu dayung. Tanah di sepanjang sungai ini sangat subur, sehingga kehidupan penduduk kampung ini cukup makmur. Hasil panen selalu baik, sehingga untuk kebutuhan bahan makanan setiap tahunnya selalu berlebihan. Awal konflik atau rising action, konon tersebutlah dalam desa ini seorang gadis yang sangat cantik. Tak ada satupun gadis dalam desa ini maupun sekitarnya yang dapat menandingi kecantikannya. Gadis ini bernama Pune Tetau Andrau. Ia sangat pemalu, sehingga jarang sekali keluar rumah, kecuali bila ke ladang atau turun mandi di sungai. Penghidupannya sangat sederhana. Rumahnya hanya beratap daun rumbia dan berdinding kulit kayu, sedangkan anak tangganya diikat dengan rotan. Walaupun keadaan penghidupan gadis ini sangat sederhana, namun banyak para pemuda yang berusaha untuk mempersunting Punau Tatau Andrau ini. Tapi tidak seorang pun yang berhasil. Pemuda-pemuda itu tidak berputus asa. Mereka tetap berusaha dengan bermacam cara. Mereka selalu berganti-ganti datang ke rumah gadis ini, sehingga rotan pengikat anak tangga rumah Punau Tatau Andrau seringkali putus. Namun masih belum juga ada yang berhasil. Menuju konflik atau klimaks, pada suatu hari datanglah pula seorang pemuda ke desa Enten ini dengan tujuan untuk melamar gadis Punau Tatau Andrau. Pemuda ini bernama Siung Mangkuwungan. Ia mempunyai kelebihan dari pemuda-pemuda lainnya yang pernah datang untuk mempersunting gadis ini. Ia berwajah tampan dan bersopan santun yang baik. Dan rupanya muncullah bahwa lamarannya diterima baik oleh gadis Punau Tatau Andrau, karena pemuda yang sedemikianlah selama ini diidamkannya. Berita tentang keberhasilan Siung Mangkuwungan untuk mempersunting gadis ini sampailah ke telinga para pemuda yang dahulu pernah gagal. Tambah sakitlah hati mereka, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk menyingkirkan Siung Mangkuwungan dari desa itu dan membunuhnya pula. Jalan yang akan mereka tempuh yaitu dengan meninggalkan Siung Mangkuwungan di atas sebuah pohon yang besar dan tinggi, di mana pada pohon tersebut terdapat sebuah sarang lebah penyengat. Antiklimaks atau falling action, hari pun sudah mulai siang, maka keluarlah lebah-lebah penyengat tersebut dari sarangnya dan mulai berterbangan menyengat badan Siung Mangkuwungan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain dari menahan kesakitan yang amat sangat itu. Ketika matahari akan terbenam, datanglah seekor beruang besar mendekati Siung Mangkuwungan yang mengakibatkan ia sangat takut dan kembali pasrah. Nasib apa lagi yang akan menimpanya? Apakah sudah takdir baginya untuk mati diterkam beruang? Demikian kata hatinya. Tetapi alangkah herannya Siung Mangkuwungan karena beruang tersebut dapat berkata-kata seperti manusia dan menegurnya. Hampir ia tak percaya dengan kenyataan itu, bahwa suara tadi berasal dari beruang itu. Beruang menanyakan mengapa ia sampai berada di atas pohon itu dan tidak dapat turun lagi. Siung Mangkuwungan pun menceritakan kepada beruang tentang nasib yang dialaminya, sampai ia ditipu oleh para pemuda desa setempat. Lalu kata beruang, marilah kuantar kau turun, berpeganglah erat-erat di leherku ini dan dekaplah punggungku kuat-kuat.
Kemudian mereka berdua pun turun perlahan-lahan dan akhirnya sampailah di tanah dengan selamat. Penyelesaian atau ending, setelah mengasuh sebentar, beruang lalu menceritakan bahwa ia adalah penjelmaan dari Dewa Nanyu Manulun. Ia turun dari kayangan untuk memberikan pertolongan kepada Siung Mangkuungan dari bahaya maut, dan setelah itu akan memusnahkan penduduk desa Enten. Ia juga memberitahukan kepada Siung Mangkuungan bahwa penduduk desa Enten saat ini sedang melaksanakan pesta besar yang mereka sebut Bontang. Suasana desa Enten sangat ramainya, dan penduduk semua bergembira ria dan berpesta pora karena mereka merasa telah berhasil membunuh atau menyingkirkan Siung Mangkuungan. Sebelum meninggalkan Siung Mangkuungan, ia berpesan agar Siung Mangkuungan datang mengunjungi pesta bontang itu dengan mengenakan pakaian yang aneh, yaitu memakai ikat pinggang dari sindai dan menyelipkan sendok nasi pada ikat pinggang tersebut, serta memakai topi dari alas panci atau yang disebut jeken. Selain itu, di tempat pesta nanti, Siung Mangkuungan dipesankan untuk naik ke atas balai-balai dan menari-nari. Setelah itu segera pergi keluar dari desa itu ke suatu tempat yang agak tinggi dengan membawa buah jeruk sebanyak 9 biji. Sesampainya di tempat pesta tadi, orang-orang menjadi sangat heran melihat kehadiran seorang manusia yang berpakaian aneh itu. Siung Mangkuungan naik ke atas balai-balai sambil menari-nari. Tapi tidak seorang pun dari orang-orang yang hadir itu mengenalnya. Setelah itu, ia pun segera berlari keluar dari desa itu. Di suatu tempat yang agak tinggi, di sanalah ia menyembunyikan dirinya dan menanti apa yang selanjutnya bakal terjadi. Tiba-tiba hari menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal dan hujan badai pun turun dengan hebatnya. Kilat sambar menyambar dan halilintar sambung menyambung dengan ganasnya. Penduduk desa Enten kalang kabut dan panik. Mau kemana menyelamatkan diri di tengah malam buta itu? Permukaan air pun semakin naik, dan Siung Mangkuungan sekali-kali melemparkan buah jeruk yang dibawanya tadi untuk mengetahui apakah air telah naik ke daratan membanjiri desa itu. Setelah buah jeruk tersebut habis terlempar, maka diketahuilah oleh Siung Mangkuungan bahwa air telah naik ke daratan membanjiri desa Enten. Dan ia sendiri segera pulang ke desanya. Lama-kelamaan air pun semakin dalam dan semua orang di desa tersebut mati lemas dan menjelma menjadi batu. Konflik. Proses identifikasi dan menganalisa konflik yang ada di dalam cerita terjadinya Danau Enten ini dapat dilihat pada saat pemuda desa tidak terima ketika Punewitatau Andrau dipersunting oleh Siung Mangkuungan. Oleh karena itu, para pemuda di desa berencana untuk membunuh Siung Mangkuungan dengan meninggalkannya di atas sebuah pohon besar yang banyak bersarang lebah. Namun, rencana mereka gagal karena Siung Mangkuungan diselamatkan oleh Dewa Nanyu Manulun yang menjelma menjadi beruang. Karakter dan karakterisasi: Siung Mangkuungan berwajah tampan dan bersopan santun yang baik. Punewitatau Andrau pemalu, sederhana, dan sangat cantik. Nanyu Manulun baik, penolong. Amang Mahai pemarah, pendendam, dan pemuda desa optimis serta iri dengki. Pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil adalah untuk selalu menerima dengan lapang dada dan bersyukur apapun keadaan yang menimpa kita, dan tidak iri dengan keberhasilan orang lain, melainkan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi untuk diri sendiri. Kearifan lokal. Kearifan lokal dalam cerita ini dapat dilihat dari kebiasaan yang berlaku di desa ini bila mana mengerjakan berbagai pekerjaan atau pesta-pesta selalu bergotong royong sebagai suatu tradisi masyarakatnya yang terus dipertahankan. Pergaulan sehari-hari dan hubungan antar keluarga sangat baik dan akrab. Kearifan lingkungan. Kearifan lingkungan dalam cerita ini dapat dilihat dari tanah di sepanjang sungai dekat desa ini sangat subur, sehingga kehidupan penduduk kampung ini cukup makmur. Hasil panen selalu baik, sehingga untuk kebutuhan bahan makanan setiap tahunnya selalu berlebihan. Identifikasi unsur-unsur budaya, nilai budaya, dan praktik budaya hutan tropis lembab. Unsur budaya pertama bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini ada dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengantar cerita dan bahasa daerah Dayak Manyan yang digunakan untuk beberapa bagian tertentu dalam cerita. Sistem mata pencaharian, yang pertama berkebun. Dalam cerita ini, Punewitatau Andrau memiliki ladang yang digunakan untuk berkebun.
Sistem kepercayaan, seekor burung elang dan seekor tupai yang datang menolong Siung Mangkungan untuk mengusir lebah dan memberi minum dipercaya bahwa binatang-binatang tersebut adalah penjelmaan dari roh-roh penolong untuk menolong Siung Mangkungan. Beruang yang menolong Siung Mangkungan untuk turun dari pohon dipercaya adalah penjelmaan dari dewa Nanyu Manulun. Seni, ada sindai, semacam kain sarung perempuan yang biasanya oleh masyarakat suku Dayak yang menganut kepercayaan keharinan dipergunakan untuk menutupi jenazah. Jeken, alas untuk menaruh panci yang dibuat dari rotan. Bentuknya agak menyerupai keranjang setinggi kurang lebih 25 cm. Patake, sejenis buah jelai tetapi keras dan tidak dapat dimakan. Tumbuhan ini biasanya ditanam di sawah untuk diambil buahnya dan dijadikan aksesoris seperti kalung. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Manyat, dapat dipergunakan sebagai penangkal petir. Nilai budaya. Cerita terjadinya Danau Enten mengindikasikan nilai budaya, yaitu untuk selalu menjaga hubungan dan keharmonisan di antara warga desa yang telah diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Budaya hutan dalam cerita ini, praktik budaya dalam budaya hutan tropis lembab dicirikan dengan banyak pepohonan besar. Terlihat dalam cerita ketika para pemuda ingin merencanakan membunuh Siung Mangkungan di atas sebuah pohon besar yang banyak terdapat sarang lebah. Selain itu, di dalam cerita tersebut terdapat banyak pohon rumbia. Hal ini terlihat karena atap rumah warga desa terbuat dari daun rumbia dan dinding rumah mereka terbuat dari kulit kayu. Budaya sungai, dalam cerita ini praktik budaya dalam budaya sungai hutan tropis lembab dicirikan dengan sungai yang sangat deras arusnya, dan bila musim penghujan dapat dilayari dengan perahu dayung. Sungai tersebut bernama Sungai Patangke. Kesimpulan, di dalam cerita terjadinya Danau Enten yang berasal dari Pulau Kalimantan ini, kita bisa mengetahui lebih banyak kisah yang tersebar di masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Unsur budaya dan nilai budaya yang terkandung di dalam cerita ini juga telah dianalisa dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan budaya daerah setempat. Cerita terjadinya Danau Enten termasuk sebagai warisan budaya yang patut untuk dilestarikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.